Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bencana alam yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Greenland 2 Migrasi. Film ini akan menceritakan tentang bumi yang sudah hancur dan tak layak huni akibat ditabrak komet yang sangat besar dan manusia terpaksa untuk bermigrasi. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah kejadian di film pertama di mana sebuah komet besar bernama Komet Clark menabrak bumi, umat manusia yang masih hidup kini hanya bisa bertahan di dalam bunker, salah satunya di bunker Greenland ini. Kondisi bumi sudah tak layak huni, udara tak layak hirup, tanaman tak bisa tumbuh akibat radiasi dari Komet Clark yang menabrak bumi. John kerap keluar dari bunker untuk mencari sesuatu yang baru. Yang kali ini ia menemukan beberapa skoci penyelamat di pantai dan juga kapal yang karam. Ia mengecek kapal itu dan menemukan awak kapal yang sudah menjadi tengkorak di sana. Ia juga menemukan buku berisi bunga, namun tiba-tiba datang sebuah badai radiasi yang dengan cepat mengejarnya. Untung saja ia masih bisa berhasil sampai ke bunker dengan selamat. Di dalam bunker diadakan sebuah rapat. Di sana ada istri John yaitu Allison dan juga ada seorang ilmuwan yang bernama, kita panggil saja Dr. Paijem. Paijem menjelaskan teorinya mengenai awal mula kehidupan di kawah tempat Komet Clark jatuh. Hal ini sama seperti yang terjadi pada dinosaurus dahulu. Setelah mereka punah, kehidupan pun mulai kembali dan berawal dari pusat ledakan meteor. John sendiri sedang bersama psikiaternya dan kita tahu kalau John sudah divonis tak lama lagi akan meninggal dunia. Namun ia tak sanggup memberitahu keluarganya, terutama anaknya. Yup, kerap sekali terjadi gempa di tempat itu dan di sana Allison berdebat dengan yang lain. Di luar sana masih banyak orang yang bertahan hidup dan mereka harus menolongnya. Namun si Panjul tak setuju karena ia merasa tempat ini sudah penuh. Dan inilah dia anak dari John dan Allison yang bernama Nathan yang sedang belajar dan akhirnya kita melihat montase kehidupan manusia di dalam bunker. John juga berhasil memperbaiki pipa air minum bersama temannya. Setelah itu, keluarga mereka pun berkumpul bersama di semacam kafe gitulah di dalam sana. Namun John marah ke anaknya itu karena Nathan diam-diam pergi keluar dari bunker. Nathan pun merajuk, lalu John dan Allison pun menari bersama. Di sana kita melihat Nathan yang sedang melihat rasi bintang yang ia buat. Singkat cerita, esok harinya tim patroli pun berhasil membawa orang-orang yang masih terjebak di luar itu. Namun terjadi sebuah kendala. John yang sedang bekerja melihat retakan di tempat itu dan benar saja tiba-tiba terjadi gempa bumi yang langsung meluluh lantakkan bunker tersebut. John berhasil menemukan Allison dan mereka pun pergi bersama mencari Nathan. Mereka pun menemukan Nathan yang kesulitan bernapas dan mereka pun segera mengemasi barang karena mereka tak akan balik lagi ke tempat ini. Setelah menggunakan masker mereka pun pergi, namun karena pintu keluar barat penuh dengan orang-orang, mereka pun pergi melalui pintu timur. Sebelum runtuh, untungnya mereka bisa keluar dan tujuan mereka adalah menuju skoci yang ditemukan John kemarin. Mereka menyempatkan diri menyelamatkan Dr. Paijem yang tergeletak di tanah. Namun sial, semua skoci sudah dipenuhi oleh orang-orang dan bahkan masker John sempat direbut oleh orang lain. Untungnya ada skoci terakhir dan mereka semua berhasil masuk, yang di dalamnya ada si Panjul juga ternyata, dan mereka berhasil pergi. Tak semudah itu, mereka harus berhadapan dengan gelombang laut yang sangat tinggi. Untungnya mereka semua masih bisa selamat dan berlayar entah kemana.
Di tengah laut, mereka pun harus memutuskan untuk pergi kemana, dan mengikuti teori dari Dr. Paijem, mereka setuju pergi menuju Eropa, tepatnya ke Perancis tempat komet itu jatuh. Hari berhari mereka di dalam skoci itu. John menggunakan keterampilannya untuk memperbaiki mesin skoci, dan di malam hari Nathan kagum dengan bintang yang ada di langit, dan bahkan kini mereka bisa melihat galaksi lain dengan jelas. Namun sial, sekian lama mereka berlayar, bensin skoci ini pun habis dan mereka hanya bisa berharap dengan arus yang membawa mereka. Akhirnya mereka tiba di daratan. Rupanya mereka mendarat di atas gedung di kota Liverpool, Inggris. Air laut sudah naik hingga ke gedung pencakar langit dan mereka mendayung skoci menuju jalanan daratan. Terlihat kota ini kosong pada awalnya, namun mereka melihat beberapa orang di sana. Ternyata tempat ini sangat ramai oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam bunker yang ada di tempat itu. Para militer tak memperbolehkan masuk seseorang yang tak memiliki identitas pengenal. Ellison berhasil masuk karena ia memilikinya, namun si Panjul yang identitasnya ketinggalan pun terus memaksa masuk dan akhirnya ia pun ditembak. Akibat hal itu semua menjadi chaos, ditambah lagi ada badai radiasi yang datang. Mereka semua lari dari tempat itu dan terpaksa meninggalkan si Panjul. Beruntung mereka bertemu dengan si Samsul yang mengizinkan mereka masuk ke dalam mobil. Saat ini tujuan mereka adalah menuju ke London, ke tempat saudara Ellison yang masih ia kontak 9 bulan yang lalu, dan si Samsul dengan senang hati mengantar mereka dengan imbalan jam milik John. Di sana Nathan tertarik dengan teori Dr. Paijem yang mengatakan kalau mungkin ada awal kehidupan di kawah komet itu. Mereka pun beristirahat sebentar dan si Samsul ternyata berasal dari Nigeria dan sudah merantau 12 tahun ke Inggris ini. Lalu Nathan pun datang, namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang namun bukan gempa bumi, melainkan ada batu meteor yang jatuh ke bumi dan mereka harus berpegangan erat ke sesuatu. Si Samsul malah ngide ingin menyelamatkan mobilnya yang membuat dirinya tiada karena dihantam oleh meteor itu. Mereka pun mengambil barang mereka yang ada di mobil si Samsul dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Mereka pun tiba di London, tempat saudara Ellison yang bernama Carrie. Selama ini Carrie tinggal di rumah sakit ini dan ia menggunakan saringan udara rumah sakit untuk menjaga udara di tempat ini agar tak terkena radiasi. Tak sendiri, Carrie tinggal bersama beberapa orang tua yang diseleksia dan tak tahu soal komet itu. Carrie menyambut mereka dengan minum-minum dan sedikit berpesta. Mereka berbincang-bincang bagaimana Carrie bisa bertahan selama ini di tempat ini. Carrie berkata London sudah berubah, orang-orang sudah mulai tidak bermoral, penjarahan di mana-mana, dan begitulah kehidupan di dunia post-apokaliptik. Di malam hari saat tertidur, Ellison mendengar suara batuk John yang semakin parah. Pada akhirnya, John pun berkata jujur kalau dirinya divonis akan hidup tak lama lagi. Perkiraannya hanya sampai 7 hingga 8 minggu lagi. Ellison yang mendengarnya pun hanya bisa tegar. Lalu John bilang ia tak ingin meninggal di sini. Ia percaya dengan adanya awal kehidupan di kawah komet itu dan ia ingin membawa anaknya Nathan ke tempat itu agar bisa merasakan kehidupan normal. Carrie pun meminjamkan mereka mobil miliknya menuju ke kawah itu. Mereka pun pergi ke Perancis mencari kawah tersebut dan singkat cerita di malam hari saat bermain permainan di dalam mobil tiba-tiba terjadi sesuatu. Yap, mereka diserang oleh sekelompok perampokan yang menginginkan mobil mereka. Dan susah payah, untungnya John berhasil menghabisi semua perampok itu. Namun naas, Dr. Paijem harus meninggal dunia. Esok harinya mereka pun menguburkan Dr. Paijem terlebih dahulu dan berdoa. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya ingin menyeberangi laut menuju Perancis, ternyata laut di tempat itu sudah berubah menjadi gurun tandus. Mereka pun terus melaju dan sampai ke sebuah tempat yang ramai sekali dikerumuni oleh orang.
Ternyata orang-orang tersebut tengah mengantri untuk menyeberang ke sisi lain tebing. Mereka pun diharuskan untuk menyeberang juga dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Mereka harus menyeberangi jurang yang sangat dalam hanya dengan seutas tali macam jembatan Sirotol Mustaqim. Hal tersebut tambah menegangkan karena angin sangat kencang di tempat itu. Tak hanya angin, tiba-tiba tebing yang ada di sekeliling mereka malah runtuh akibat tak kuat lagi menahan beban manusia. Namun untungnya karena mereka karakter utama, mereka semua pun selamat dari tempat itu. Mereka pun berjalan kaki terus di gurun itu dan mereka pun menemukan semacam kawah besar, namun sepertinya itu bukan kawah utama. Mereka pun bertemu dengan seseorang bernama Dennis. Setelah memperkenalkan diri mereka, Dennis pun dengan senang hati menolong mereka. Kita pun tiba di Perancis, tempat Dennis tinggal. Ia tinggal di sebuah kantor pos. Selama ini ia bertahan dari radiasi karena ia berhasil membuat penyaring udara dan listrik sendiri menggunakan panel surya. Ia memiliki seorang istri yang lumpuh akibat radiasi dan juga seorang anak perempuan bernama Sarah. Mereka pun makan bersama dan John bercerita kalau mereka ingin menuju ke kawah. Dennis bercerita konon katanya kawah itu memang adalah sumber kehidupan, namun saat ini sedang terjadi perang. Prancis sudah terbagi menjadi dua kubu, ada kubu timur dan kubu barat. Kubu timurlah yang menguasai kawah itu. Nathan dan Sarah pun bermain bersama dan di sana Nathan ngerisi Sarah dengan rasi bintang buatannya. Di malam itu, John tak bisa tidur dan ia berjanji akan melindungi Allison dan Nathan sampai akhir hayatnya. Seharinya, Dennis memberitahukan lokasi kawah itu yang saat ini sedang terjadi perang di area sana. Satu-satunya cara menuju ke sana, ia melewati peperangan itu dan Dennis memberikan fotonya bersama salah satu komandan perang kubu barat yang rupanya ia adalah mantan tentara. Dennis pun ingin agar John membawa anaknya Sarah ke sana karena ia ingin anaknya merasakan hidup normal. Ia tak bisa mengantarkan ke sana karena ia harus menjaga istrinya. John dan Allison pun setuju dan esok harinya setelah pamit mereka pun langsung pergi menuju kawah itu. Berjam-jam mereka di jalanan, mereka menyempatkan diri untuk istirahat terlebih dahulu. Mereka duduk di ladang rumput sambil bercanda-canda, namun tiba-tiba datanglah para pasukan blok barat yang menghampiri mereka. Untungnya Sarah bilang ia disuruh ayahnya untuk menemui seseorang komandan tentara blok barat yang saya lupa namanya. Akhirnya para tentara itu setuju untuk membantu mereka mencapai komandan itu. Di malam itu, mereka harus melewati medan pertempuran terlebih dahulu untuk mencapai kamp si komandan. Mereka harus mengikuti prajurit yang memandu mereka itu. Singkat cerita, mereka pun bisa melewati medan pertempuran itu dan mereka berhasil mencapai kamp tempat pasukan blok barat. Dengan cepat mereka mencari komandan itu, namun ternyata komandan tersebut baru saja meninggal dunia tadi pagi akibat serangan pasukan musuh. Kini komando pasukan diambil alih oleh orang ini. Awalnya ia tak mau membantu mereka, namun karena melihat John adalah seorang ayah, akhirnya ia pun akan membantu mereka mencapai kawah. Mereka naik ke dalam bus menuju kawah itu bersama orang-orang lainnya. Di perjalanan, tiba-tiba bus mereka kembali dirampok oleh para perampok. Karena tak mau berakhir naas, mereka semua harus mematuhi para perampok itu. Namun saat John sendirian di dalam bus, John malah melawan perampok itu. Memang berhasil, namun John harus tertembak di perutnya. Allison pun dengan cepat mengemudikan bus itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kawah tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah jalan dan mereka harus jalan kaki menuju kawah.
Ternyata selama ini benar teori dari Dr. Paijem bahwa kawah itu memanglah awal dari kehidupan dan mereka pun sampai di tempat itu. Mereka semua bahagia bisa berhasil sampai ke sana, namun John yang sudah tak bisa ditolong lagi pun akhirnya meninggal dunia dan berhasil menepati janjinya untuk membawa mereka semua ke tempat ini. Dan pada akhirnya film pun berakhir. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di-subscribe channelnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.